Oppo kayaknya akhir-akhir ini lagi rajin nih rilis produk terbaru mereka, dan kali ini adalah A series-nya lagi, yaitu Oppo A55. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, kenalin, ini adalah Oppo A55, smartphone A series terbaru dari Oppo yang dibanderol dengan harga Rp2.699.000. Untuk desainnya sendiri, Oppo A55 ini hadir dengan dua pilihan warna, di mana ada warna rainbow blue kayak yang aku pakai sekarang ini, dan yang satu lagi namanya itu starry black. Untuk rainbow blue-nya ini tuh punya efek kilauan warna ketika kena cahaya, dan untuk finishingnya ini glossy ya, dan sayangnya tuh masih gampang nempelin bekas sidik jari. Aku juga suka nih dengan sentuhan ring berwarna biru di kameranya yang bikin desainnya ini tuh makin kelihatan beda. Buat bobotnya ini ada di 193 gram dan punya tebal di 8,4 mm. Masih tergolong ringan dan tipis, tapi ternyata ini smartphone bisa nampung baterai berkapasitas 5000 mAh yang kemampuannya bakal kita bahas nanti. Oppo A55 ini juga udah melewati uji ketahanan kualitas produk seperti 50 kali lebih pengendalian proses produksi, 130 kali lebih uji ketahanan secara ketat, 320 lebih uji eksperimental termasuk pemasangan USB, tekan tombol volume dan power, tes jatuh dari ketinggian, tes suhu kejut ekstrim, sampai tes ketahanan suhu dan kelembapan sampai 14 hari. Untuk desain di bagian depannya ini mengusung desain punch hole display yang punya screen to body ratio mencapai 89,2%. Untuk layarnya ini pakai panel IPS, resolusinya ini sayangnya masih HD Plus aja dengan bentang layar di 6,51 inci. Buat yang protes kenapa layarnya nggak Full HD Plus, tenang aja. Di sini layar HD Plus dari Oppo A55 masih tergolong enak kok buat dilihat. Kualitas gambar yang ditampilin nggak kelihatan murahan dan bisa nampilin gambar yang overall nyaman buat dipakai harian. Untuk refresh rate juga sayangnya masih 60 Hz, tapi buat yang udah terbiasa harusnya nggak ada masalah sama ini. Untuk proteksi ada IP rating juga di sini, yaitu IPX4 yang tahan terhadap cipratan air. Proteksi sepele yang nyatanya berguna buat kebutuhan harian. Sementara itu untuk sistem keamanan, di samping ini ada fingerprint scanner yang kecepatan bacanya udah lumayan oke buat smartphone 2 jutaan. Terus selain itu ada AI Face Unlock yang juga bisa dipakai buat nambahin proteksinya. Oke, lanjut ke bagian performa. Smartphone ini pakai SoC yang udah cukup berumur dari MediaTek, yaitu adalah MediaTek Helio G35. RAM berkapasitas 4GB, internal memori berkapasitas 64GB, sementara buat sistem operasi ini pakai ColorOS 11.1 berbasis Android 11. MediaTek Helio G35 buat yang kebutuhannya main game tentu aja bakal banyak yang protes, karena ya emang SoC ini bukan ditujuin buat itu. SoC ini bakalan lebih cocok buat orang yang kerjaannya di smartphone tuh cuma buat WA-an, main sosmed, foto-foto, atau istilahnya pengguna kasual lah. Main game juga masih oke, asal game yang dimainin itu ringan-ringan aja. Mentok-mentok ya Mobile Legends yang masih tergolong ringan. Nah, hal yang justru diunggulin dari Oppo A55 ini ada di sektor baterainya. Dengan kapasitas 5000 mAh, Oppo A55 ini bisa diandelin buat kebutuhan sehari-hari karena cukup banyak juga ya fitur optimasi baterainya, mulai dari kecepatan ngecasnya di 18 watt yang diklaim bisa mengisi daya sebanyak 33% selama 30 menit. Terus ada super power saving mode yang mana ini bisa maksimalin daya baterai ketika lagi lowbat dan kita butuh smartphone lebih lama. Skenario-nya sih di baterai yang tersisa 5% ini kita tuh bisa teleponan sampai 100 menit lebih dan bisa WhatsApp text sampai 80 menitan. Selain itu ada juga Super Night Standby yang bisa ngurangin daya 2% aja selama kita tidur, yang rata-rata waktu tidur kita itu sekitar 8 jaman. Ada juga Optimize Net Charging yang bisa mengontrol daya yang masuk ketika kita tidur, di mana pola tidur kita ini bakal dipelajari sama ColorOS. Dan yang terakhir ada juga Smart Temperature Control yang bakal mengelola suhu di smartphone untuk memperpanjang umur baterai. Oke, yang terakhir kita mau bahas soal kamera dari Oppo A55 ini. Untuk di bagian belakang ini dibekali dengan setup triple kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 50MP, kamera depth 2MP, dan kamera makro 2MP. Sementara itu buat di bagian depan ini punya resolusi 16MP.
Untuk kamera belakang dari Oppo A55 ini punya teknologi pixel binding yang simpelnya fitur ini bisa meningkatkan resolusi 12,5 megapiksel di kamera utama menjadi 50 megapiksel jika kita aktifin fitur ini. Dan secara mengejutkan hasilnya ini lumayan oke loh buat ukuran smartphone di kelasnya. Ada juga fitur backlight HDR yang memungkinkan kamera mempertahankan detail di latar belakang foto ketika terlalu terang dan hasilnya ini tetap kelihatan jelas. Untuk malam hari hasil foto jelas bakalan berkurang kualitasnya. Cuma ada night mode yang bisa dipakai dengan memaksimalkan cahaya yang didapat buat hasil foto bisa kelihatan lebih oke lah saat kondisi minim cahaya kayak gini. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.